pemirsa, kemarin kami lanjutkan diskusi bersama dengan Ibu Neneng Gunadi selaku CEO dari Grab Indonesia. Bu, tadi kan Ibu sudah menjabarkan ya Bu ya terkait babak-babak dalam Grab untuk Indonesia. Ada lagi nggak sih Bu selain itu untuk bisa meningkatkan hal-hal yang lebih baik lagi untuk pengemudi ataupun passenger atau seperti apa? Iya, ada satu lagi yang mungkin ada dua lagi, Ding, Oh, yang dua mungkin lagi. bisa saya tambahkan. Yang pertama adalah mengenai kota masa depan. Kota masa depan itu adalah program kami yang kami luncurkan pada tahun 2021, zaman COVID. Kenapa kami luncurkan kota masa depan? Karena kami percaya bahwa masa depan ada di kota kecil. Artinya apa? Apalagi pada waktu COVID kemarin kan. Jadi kami datang ke kota-kota kecil dan kami meng-onboard para merchant, tapi tidak hanya meng-onboard mereka ke platform kami, tapi kami juga memberikan training, mengedukasi mereka sehingga mereka bisa mengerti bagaimana sih caranya menjalankan usaha di platform digital. Platform digital, baik. Karena cara misalnya memotret menu gitu, itu kan beda kalau buat ditaruh di handphone, gitu kan. Terus kami juga ajarkan cara marketing. Biar lebih menarik, meningkatkan penjualan juga. Betul. Terus kami juga mengajarkan financial management dan sedikit-sedikit kami ajarkan mengenai analytics. Kenapa? Karena penting sekali mereka mengerti. Jadi mereka bisa menganalisa yang paling rame gitu ya, pesanannya saya itu di makan pagi kah, makan siang kah, makan malam kah? Atau menu apakah? Betul banget gitu. Misalnya pokoknya segala sesuatu dengan ayam. Jadi dia bisa merancang segala menu dengan ayam, misalnya gitu. Itu satu. Terus juga kami mengajarkan bagaimana memberikan packaging yang baik untuk makanan-makanan kering gitu ya. Sehingga waktu dijual tuh sangat representatif dan orang juga ngelihat packagingnya udah pengen beli gitu kan. Nah, hal-hal itu yang kami ajarkan dan dari tahun 2021 sampai akhir 2025 itu kami sudah ada di 20 kota. Dari Sumatera sampai juga Indonesia Timur, sampai Kupang. Nah, sudah banyak sekali merchant-merchant kami yang kami onboard dan kalau kami lihat setelah kami edukasi, mereka biasanya omsetnya itu naik significantly. Jadi itu kan kalau saya melihat bahwa growth-nya di Indonesia di kota-kota kecil itu benar-benar bagus gitu. Seneng rasanya gitu kan. Dan sekarang kan ada teknologi juga Bu berupa AI. Apakah ini juga masuk ke dalam kurikulum dari Grab Academy Bu? Oh iya, betul. Dan tadi kan babak ketiga itu kan untuk upskilling, untuk naik level, untuk meningkatkan kapabilitas. Nah, salah satunya adalah dengan Grab Academy. Nah, Grab Academy itu macam-macam kurikulum trainingnya. Kami juga melakukan yang namanya merchant personal AI assistant. Artinya merchant itu bisa menggunakan AI sendiri untuk bisa kayak ngobrol gitu. Hari ini omset saya berapa sih gitu. Itu menggunakan AI semua. Jadi mereka gimana ya caranya supaya rame jam segini? Apakah saya perlu memberikan promo? Apakah saya mesti beli ads? Dan hal-hal yang seperti itu. Dan itu bisa dikonsultasikan melalui layanan AI itu. Betul. Namanya Merchant Assistant. Seberapa penting Bu? Kayak hari ini kan dibawa Coffeenetics gitu kan. Seberapa penting untuk bisa terus mengakomodir semua merchant-merchant di dalam Grab gitu. Sehingga akhirnya bisa salah satunya seperti Coffeenetics bisa ada di Davos saat ini. Jadi itu termasuk salah satu misi kami untuk memastikan semua merchant kami itu
bisa sustainable dan naik kelas. Yang Coffeenetics ini bukan yang pertama yang kami bawa ke Davos. Tahun lalu kami juga membawa merchant namanya Restu Mande. Restu Mande itu menjual bumbu-bumbu rendang dan sebagainya. Dan menarik yang Restu Mande itu, dia berasal dari warung di pasar di Cimahi. Tapi sekarang dia sudah mendunia. Wow, dan itu semua karena Grab Academy juga? Itu pastinya. Salah satunya. Gimana caranya Grab memandang peran regulasi dalam ekonomi digital? Karena kan kita punya program banyak, upskilling akan menjadi cita-cita juga, AI dan segala macam. Tapi kalau regulasinya masih belum mendukung, tampaknya akan susah. Nah, bagaimana Ibu melihat peran regulasi, Bu? Regulasi itu berperan sangat penting, apalagi di dunia yang sekarang baru ya. Segala sesuatu dulu nggak ada, gitu kan. Bagaimana regulasi bisa membalance semuanya dari kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat, kepentingan juga para merchant, para driver. Jadi yang sangat penting adalah bagaimana melihat segala sesuatunya secara holistik dan seimbang. Karena susah ya, karena ini sesuatu yang baru kan, di mana-mana juga baru gitu kan. Nah, hal yang paling penting adalah untuk selalu menyeimbangkan dan melihatnya secara holistik. Oke, dan di World Economic Forum ini Bu, apa yang ingin Grab Indonesia sebenarnya pamerkan kepada dunia? Yang ingin Grab Indonesia pamerkan kepada dunia adalah bagaimana Indonesia itu bisa menjadi contoh dalam hal ini bersama Grab. Bagaimana kami bisa membawa para merchant dan para driver itu sudah ke level yang lebih baik gitu kan. Dan mereka sudah loh menggunakan AI. Nah, kenapa Bu membawa Coffeenetics kali ini? Nah, ini keren banget nih ya. Pertama-tama gitu kan, Coffeenetics itu adalah UMKM yang pertama kami bawa dari Medan. Kedua, dia menggunakan semua kopi Indonesia dan di roasting sendiri. Ketiga adalah karena Davos itu dingin gitu kan, dan memang kopi itu menjadi minuman yang sangat penting, dan memang Indonesia itu kan beken juga dengan kopinya gitu kan, jadi bisa menarik para pengunjung pavilion Indonesia sehingga mereka juga bisa mencoba minuman kopi Indonesia yang ternyata memang enak banget. Jadi saya banyak dapat pujian. Enak banget nih kopinya. Satu. Yang kedua juga itu dari UMKM jadi dibawa ke global. Itu sesuatu hal yang memang kami menjadi misi kami di Grab Indonesia. Oke, jadi memang bisa dilihat bahwa sebenarnya Grab ini tidak hanya berfokus pada mitra pengemudi, tetapi juga pada UMKM ya Bu. Betul. Agar bisa masuk ke kancah global. Betul. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih banyak, sehat dan sukses selalu. Kita jalan dulu Bu.